ayo semua orang yang udah nyampe di TKP bantuin ya udahlah, Jakarta taruh lah kerjain, aku ban perahu tuh, kerjain. Ternyata sampai jam 5 pagi, sampai gue minta korting sampai jam 6, itu gue udah cincongling lah sama mereka, jam 6 nggak bisa naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di podcast kegagalan, karena menurut kita kegagalan selalu bisa kita jadiin pelajaran. Gua hari ini kedatangan tamu nih, Abang Iqbal alias Bang Dudung. Assalamualaikum. Gua agak-agak kaku dikit, nggak apa-apa ya, pura-pura biar kelihatannya kayak emang datang baru. Yo, dari kegagalan gitu ya. Oh iya. Nah, Bang, lu tuh FIB berarti kan ya? Iya, gua 2006. 2006. Oh, beda 2 tahun sama gue ya. Lu 2008. 2008. Iya. Jurusan? Sastra Belanda. Sastra Belanda. Sastra Belanda FBUI. Lu 2008 sastra mana? Jerman. Universitas mana? Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Kebanggaan kita. Yang mantap sekali itu ya. Yang mantap, yang paling inilah Ya. penuh teknologi. Nah, Bang, lu sekarang kegiatannya apa nih hari-hari ini? Gua sekarang kerja di sebuah kreatif agensi di Bilangan Jakarta Selatan. Kreatif agensi, lu bagian? Gua project management. Project management. Nah, jadi sebenarnya gua pengen tanya sih, Bang. Lu pernah nggak sih, Bang, ngerasain kegagalan? Iya, pernah dong. Pasti. Kayaknya menurut gua ya, ini menurut gua. Kayaknya 80% manusia di Indonesia, di muka bumi pasti pernah fail. Cuma bedanya cuma segelintir orang yang ready to move on. Ini menurut gua subjektif. Tapi buat lu pribadi nih, Bang, ada nggak sih kegagalan yang memorable banget sampai akhirnya menjadikan lu orang yang ada saat ini? Sebetulnya kan kalau kita ngomongin gua yang saat ini ya, gua yang saat ini kan akumulasi dari banyak kegagalan sebetulnya. Kayak ya kita ngomongin misalkan kayak aspek cinta. Gua punya kegagalan di aspek cinta jelas. Kegagalan memilih saat itu. Ya ini maksud gue kayaknya di masalah gue ya, masalah gue tuh ada di memilih. Memilih untuk mendengar yang mana. Nah yang paling memorable itu dulu gue pernah, gue dulu punya usaha. Usahanya itu bidang yang gue suka banget, which is dekorasi. Kayak disclaimer-nya, dulu gue orang artistik, suka bikin dekorasi-dekorasi. Nah gue ngotot mencintai bidang ini sampai gue jadiin usaha. Kayak biasalah penyakit-penyakit orang yang masih green itu ambisius. Tapi lu ada background di usaha yang lu jalanin? Maksudnya memang dari usaha keluarga? Enggak, itu otodidak dari kecelakaan maut. Kecelakaan maut itu adalah saat lu ada acara pentas kampus, nggak ada yang megang divisi artistiknya. Teater. Dengan sengaja menabrakkan diri, tabrakan maut. Ya. Kok singkat cerita, gue belajar dari situ, gue suka dan gue punya konsep untuk menyaingi waktu itu ya. Gue pengen nyaingin orang-orang yang udah jadi senior di tempat itu. Ya udah gue dalemin aja terus, gue bikin artistik dengan gaya yang lebih muda gitu. Karena kan di kampus kita lo tau lah, orang-orang senimannya pola pikirnya seniman, pikir seniman. Gue pola pikir bocil aja gitu. Menurut gua eye level aja gitu, main aja. Boleh nggak sih, Bang, dijelasin maksudnya pola pikir seniman yang definisi pola pikir senimannya maksudnya gimana tuh? Bisnis, harganya harga bisnis. Menurut gua. Ya. Kalau gua lebih ke ya udah lu punya uang berapa ayo. Karena kan gua mikirnya di kala itu ya. Gua ngerasa kayaknya gua kan bikin art decor gitu kan lu nggak ada tempat kumonnya. Gua menyebut merek. Nggak apa-apa. Nggak ada tempat lesnya. Matematika ada jelas kumon. Belajar matematika dan keislaman, Nurul Fikri gitu jelas ada. Tapi kan kalau nukang nggak ada gitu. Institusi yang ngajarin nukang gitu. Paling harus kuliah isi gitu segala macam. Sekolah art gitu. Nah kan kalau di luar gitu nggak ada yang umum. Ya udah gue mikir dengan gue cari kayak dulu kita di kampus kita kan ada tuh event tahunan teater tuh. Gue tawarin aja mereka, mau gue bikinin set nggak, gue bikinin ini nggak. Itu jadi ajang belajar aja buat gue gitu. Gue skill gue naik, upgrade.
temen gue banyak, klien gue nambah. Iya, jadi lebih dikenal juga ya. Ditanya harga, nggak usah pakai harga, beliin gue minum aja sama makan. Iya. Baru dari situ belajar, oh gue butuh gergaji pakai uang nih belinya, kasih harga dikit deh, udah sisanya gue ngasih harga, ngitung pakai harga kuli murah. Harga kuli murah waktu itu kan masih 100.000 sehari. Ya udah kasih aja kalau gue kerja malu 100.000 sehari. Waktu itu lu kerjain semua atau lu memang udah bikin tim pada waktu itu? Nah lucu, grup gue itu kan namanya Mari Kami Bantu. Oke. Jadi itu pergabungan dari nama grup gue itu Muara Karya Bersama. Itu sebelum itu gabungan dari Mari Dudung Bantu sama ada satu grup namanya Mari Kami Bantu. Oke. Terus ketemu, kita sempet satu pentas bareng. Terus gue bilang, gue suka deh nukang sama lu berdua. Gue ngasih gambar dekor tuh pakai nukang aja ya, kan kerjanya sama itu kan. Gue suka nukang sama lu pada, soalnya everything comes light aja gitu. Karena menurut gue kerjaan paling enak bercanda. Bercanda tapi jadi gitu. Dibanding serius kagak jadi juga gitu. Atau ya serius jadi tapi jadi kan biasa aja gitu, happy amat. Gue suka kerja yang santai-santai tapi emang orangnya capable gitu. Terus gue ajak gabung bareng. Cuman ya namanya juga merintis ya, nggak tahu lapangan, nggak tahu medannya kayak apa, preparation harus kayak gimana. Gue modal motor. Ya menurut gue usaha itu bakal berlangsung kalau lo ngotot. Ya itulah awalnya ya everything seems ya fine, happy aja gitu, jadi aja. Ada klien datang pulang puas, klien puas. Nah inilah muncul kegagalan. Nah, tapi berarti proses gagal lu itu bukan di fase lu ngurusin yang teater di kampus, udah keluar dari situ berarti keluar dari situ. Saat kita ketemu ombak yang lebih deras, ombak yang lebih tajam sekali dia ngelompatin lu mati dan gitu aja. Ya itu, gua waktu itu ini gue ceritain aja nih. Ini gua simpelnya, siapapun yang orang dalam cerita ini aku tidak menjelekkan kamu, tapi memang aku yang salah. Ya. Jadi waktu itu gue dapet klien lah, lumayan gede. Buat level gue waktu itu, wih, good money. Gitu. Wah, gue udah kepikiran tuh, wah abis ini gue beli meja potong, gue bisa beli alat-alat mesin baru. Gue semenjak masuk dekorasi, gue tuh kehilangan keinginan beli sepatu. Gue dulu suka beli sepatu. Gue pindah jadi pengen beli palu, gue jadi suka beli ini. Nah duit itu tuh kalau masuk ke gue langsung kepikiran gue beli toolbox kali ya. Wah udah aneh deh gaya hidupnya. Nah waktu itu datang PO-nya udah masuk, kita udah agreement segala macam, udah on progress. Tiba-tiba di tengah ada tawaran baru ad hoc. Mereka butuh segala macam papan gede gitu 20 meteran panjangnya, 20 meter kali 4 meter. Sebetulnya hal yang simple, yang bikin gak simple itu adalah waktu. Waktu gue gak banyak buat ngerjain itu. Lumayan tight berarti ya waktu. Lumayan tight. Nah gue ada di posisi yang meragu. Makanya penyakit gue tuh itu, meragu. Gue sangat ragu ini bisa apa enggak ya. Karena di kepala gue ini konsep yang gampang. Ini gampang banget. Tapi waktunya yang agak berbahaya. Nah, sudah gue pulang bawa keraguan gue ini ke office. Gue ketemu temen-temen gue meeting, wah. Nah ada satu temen gue, nah orang ini emang good point-nya dia adalah bisnis view-nya bagus. Nah dengan bisnis view-nya yang bagus, dia ngerasain harus diambil. Dia harus diambil, terus gue ngotot, gue bilang ini tapi nggak kekejar dengan ya rasional gue lah. Tingkat rasionalisme gue kasih ke dia, ini kayaknya nggak bakal sempet nih, gue nggak berani nih ngambil, gue agak scary. Terus gue ya udah dengan keraguan gue ini gue lempar balik ke dia, lo yakin nggak ambil? Kalau lo mau ambil, lo yakin bisa ngelakuin ini, gue say yes ke mereka. Karena ya simple, gue cuma butuh dibantu aja gitu keyakinan gue kan. Dengan adanya kepastian itu gue ya udah, dia bilang yes. Terus gue juga bilang kalau lo nggak sanggup gue keluarin uang buat sewa orang lain, dia say yes juga. Ya udah gue balikin ke kliennya, udah gue ambil. Nah, cuman seiring waktu berjalan progresnya kok mandek-mandek. Ya sebetulnya bukan salah di dia, tapi salahnya adalah di tempat gue yang sekarang. Itu belum jadi tempat yang bisa ngarah ke produksi yang gede gitu loh. Terbatas lah space-nya. Kayak untuk
shopping list gue yang banyak, tasknya yang banyak itu, tempat yang bisa dipakai cuma segitu aja gitu. Jadi kayak ngantri. Ya udah akhirnya ngikutin gitu dan di situ juga gue banyak loncat kan, harus pindah bantuin yang ini, harus pindah bantuin yang ini. Emang ada beberapa yang bisa gue lepas, orang-orangnya udah bisa gue udah ada yang kerjain. Ya udah pas hari H gue langsung ke TKP, terus gue pokoknya udah ready lah. Nah yang ad hoc ini masih on progress. Info dari yang ngerjainnya masih on progress. Oke, terus gue tanya nih bakal bisa nggak? Bisa ya udah gue kerjain yang ini pikiran gue ya di kala itu. Ya udah gue masukin dulu set yang udah jadi, yang di sana kerja aja dulu. Gue bawa alat instalasi aja dulu buat install board segala macam. Lo motong-motong aja, lo bikin aja bahannya, nanti di sini kalau selesai cepat gue bisa bantu jadi. Ya udah gue selesaiin instalasi pertama, semua udah jadi jam 1 malam. Ini by the way proyeknya ada di satu mall di Bilangan Kuningan. Nggak bisa disebut tempatnya, tapi ada di sebelah kiri. Kalau dari arah Tebet. Bukan, Ambas kanan. Ambas kanan, ini sebelah kirinya. Sebelah kiri. Oh ya udah berarti nggak usah kita sebut. Nggak usah disebut, yang ada Uniqlo-nya. Aduh gua nggak tahu apa ya. Iya apa ya, gua juga lupa. Yang ada itunya nggak sih? Nah, Terus di tempat itu jam 1 pagi baru bisa loading. Set yang gede itu baru masuk jam 3. Nah untungnya gue udah selesai tuh, 3 jam cukup lah buat gue berdua untuk instalasi yang dekor pertama. Iya, dekor pertamanya. Pas gue jam 3 itu datang, batas limit gue cuman sampai jam 6, mentok. Habis itu jam 5. Udah nggak boleh ada pekerjaan jam 5, lagi. Nggak boleh ada kerjaan lagi karena manajer udah pada datang. Ya jam 5 tuh OB datang, jam 6 manajer inspeksi. Gitu. Itu kan ada event di tengahnya. Jam 3 baru datang truk kedua. Waduh, belum semua kepotong nih. Ternyata emang waktunya nggak cukup gitu. Tapi barangnya tuh udah datang ke lokasi. Udah datang ke lokasi, mau nggak mau dong. Masa gua orangnya datang, panitia datang, besok gua cuma dada kan nggak mungkin. Nggak ada, gitu nggak mungkin. Ya udah, gua semua orang yang udah nyampe di TKP bantuin ya udahlah, Jaka Taruk lah kerjain, aku ban perahu tuh. kerjain. Ternyata sampai jam 5 pagi, sampai gue minta korting sampai jam 6, itu gue udah cincongling loh sama mereka. Jam 6 nggak bisa naik. Sama sekali nggak bisa. Nah, itu habis, gue sama klien habis, sama manajemen mallnya habis, karena dianggap udah jam 6 pagi bikin kotor mall. Ya kan, ini kan mall, kita ngomongin mall. Ada orang yang datang pengen nge-gym mungkin, ada yang pengen numpang parkir kayak gue nggak tahu. Cuman nggak etis lah buat mall jam segitu masih ada kayu-kayu aur-auran. Habis gue dimarahin, gue dimaki-maki. Singkat cerita gue di cut dan di blacklist di tempat itu. Ya gue nggak tahu ya di blacklistnya mungkin sama subjektif itu doang gitu ya, subjek itu doang, atau emang secara garis besar ya mall ini udah nggak terima gue. Gitu. Nggak tahu, cuma kan di kala itu gue pokoknya bilang udah ini orang nggak usah dipakai lagi, blacklist aja. Nah, tapi waktu itu ketika lu gagal, perasaan yang pertama kali muncul apa? Lu lebih ke marah, lu lebih ke kecewa, lu lebih ke takut, atau lu lebih ngerasain apa waktu itu, Bang? Menariknya ini kegagalan dalam bidang ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya gua di bidang ini gagal. Oke, berarti selama ini jalannya mulus. Iya, mulus. Karena gua nggak ngitung yang pertama kali gua kecemplung. Iya. Kecelakaan maut itu gua nggak ngitung. Kenapa? Karena ya lo anak TK masuk air kan langsung tenggelam gitu. Ya gua anggap itu anulir. Tapi kan gua udah di fase udah 4 tahunan megang dekorasi. Menurut gua udah bisa lah. Berarti ini adalah kegagalan secara profesional pertama dalam hidup gua. Di bidang ini. Itu gue stres karena gue nggak bisa nerima. Gue ternyata nggak bisa nerima failure. Karena gue tuh tipikal orang yang ya bukan orang yang kreatif banget, tapi gue selalu kerja on brief. Gue pokoknya briefnya apa akan gue lakuin sesuai banget deh. Sebisa mungkin, dan karena menurut gue itu menjauhi dari failed kan. Nah di fase ini gue ngerasain anjir, failed banget gue nih anjir. Gini rasanya failed ya anjir. Kok gak enak gitu, kayak gimana ya, gue ngerasa diputusin cewek tuh masih lebih enteng dibanding kalah gitu. Berarti sakit gigi mah gak ada apa-apanya ya?
Enggak sih, masih sakit itu. Soalnya nyanter banget di sini kalau sakit gigi. Oh, berarti masih Iya. inilah ya. Gua nggak bisa, gua nggak percaya logika sakit gigi, sakit hati lebih parah dari sakit gigi, nggak terima gua. Gua pernah sakit hati bareng sama sakit giginya dulu yang ngurusin. Lu sakit banget. Sakit hati itu cuma kayak berat buat di sini. Ini sakit gitu di sini. Tapi waktu itu cara lu nge-overcome perasaan lu gimana? Maksudnya lu kan bener-bener apa ya? Bener-bener pertama kali ngerasain kegagalan di kerja profesional sebagai dekorator kali ya, gue nyebutnya ya artistik. Sebetulnya menarik tuh, gue hari itu kan pulang, gue inget banget pulang jam 7 pagi, muka udah lesu, udah capek, belum tidur, gagal lagi kan. Terus tanya gimana, kan anak gue udah ngomongin Bang Dodo mau pulang naik apa, udah naik taksi aja. Gue mau santai, gue mau tidur, gue pusing, gue bilang kepala gue udah kepenuhan. Karena gue kalau stres gitu di kepala gue nanya, kenapa ya bisa gagal? Apa ya salahnya gitu? Oke. Siapa yang dosa gue apa gitu? Banyak lah. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting sebetulnya. Iya. Cuman ya udah, terus pas gue masuk taksi, ini gue inget banget nih bapak nih. Kalau gue ketemu lagi, bapaknya inget gue, tolong Pak ingetin saya pernah naik bapak. Tuh gue bilang, dia nanya, ya Mas arah kemana? Saya mau balik ke kemarin Pak, gue bilang gitu. Masnya diem. Waduh, jauh Pak. Kan muter itu balik lagi berarti. Terus gue diem tuh. Gue yakin sebetulnya dia ngomong juga gak ngerti dia isinya apa gitu. Kayak gue juga kayak apaan sih kok muter. Oh. Terus gue mikir, kalau gue mau balik ke fase gue yang sekarang, berarti gue tuh harus ngulang dari nol, dari bawah muter balik lagi sampai umur gue yang kemarin. Gue ngerti maksudnya tuh ke situ kali ya. Iya. Emang gak make sense, tapi gua paham maksud dia, hidup mah maju aja gitu. Di konsep hidup kita tuh gak ada mundur. Iya, yang ada. Semuanya maju. Kalau emang lu mau riset, ya lu mulai dari depan lagi gitu. Dari ya udah dari nol lagi, balik lagi ke depan, jadi jago lagi. Terus gua langsung, jujur gua relief, gua jadi bisa tidur. Tuh gua ingat banget dari Kuningan itu nyampe Sudirman, kan gua arah ke Depok kan, dia belok ke Sudirman, itu gua masih tegang banget pala. Kayak mau tidur juga, gak bisa tidur gua. Abis bapaknya ngomong gitu, terus gue mikir, juga ya. Kalau ya udahlah, mikir gue baru mulai ini yang blacklist gue gitu. Iya. Cuman ya itu after that, gue stres itu gue lupain. Benar-benar gue bisa tidur, gue bisa terima bahwa gue failed di situ. Karena gak make sense kalau gue harus ngerundung untuk ngeriset yang kemarin gitu. Itu kan cita-cita semua orang ya, kalau bisa gue pengen jadi anak kecil lagi lah gitu. Itu gue kepikiran tuh di hari itu juga. Ya gue ini aja, gue utopis aja gitu. Kalau pengennya semua bisa dibenerin gitu. Karena gue dulu bikin set suka bener-benerin set lama, jadi di kepala gue harus bisa di-fix gitu. Sedangkan ya dari kalimat si bapak ini, ya emang gak usah di-fix, di-reset aja, lu mulai lagi aja. Kan yang nge-blacklist itu cuma satu mall, ya lu bisa ke mall lain. Terus waktu kan lu waktu itu berarti gagal secara tim. Iya, maksudnya tim lu gagal nge-provide apa yang diminta sama klien berarti kan. Yang waktu itu setelah kejadian itu yang lu lakuin sama tim lu apa berarti? Apa lu ngasih instruksi lebih keras? Apa yang lu lakuin setelah itu ke tim lu? Gue bubarin. Ya. Oke, gue udah tenang ya kan. Tapi tingkat insekuritas gue belum hilang. Gue jadi balik ke square one. Square one itu dimana gue cuma percaya diri gue. Gue cuma percaya apa yang gue pegang dan gue yakin bisa gue kerjain. Di mata gue, di kemampuan gue. Tanpa gue harus punya pikiran untuk delegating. Kan kemarin gue masih bisa delegate gitu. Gue masih, gue pede banget delegate ini. Lu bisa ngerjain ini, lu bisa ngerjain itu. Nah, gue balik ke square one dimana gue kayak, enggak, harus ada guanya yang harus gue yang kerjain. Berarti hasil dari kegagalannya ya lu balik jadi orang yang percaya cuman sama diri lu sendiri. Iya, karena gue nggak bisa ngerti kegagalan ini kenapa kalau bukan diri gue gitu. Karena kan yang kemarin itu kejadiannya half and half lah, halfnya di gue. Menurut gue ya, gue gagal meyakini diri gue bahwa ini impossible. Halfnya lagi, gue nggak tahu prosesnya gimana.
Jadi saat proses ini gimana gue nggak tahu dan ini jadi failed, gue tuh nggak terima apa sih failednya gitu. Oke. Jadi itu gue nggak bisa koop sama kondisi gue nggak ngerti failednya apa. Kalau gue yang megang dari awal sampai akhir, kalau itu failed gue bisa jelasin. Karena lu ngerti setiap prosesnya. At least gue sedih, oke, gue tetap kecewa gitu. Tapi masih make sense di kepala gue gitu. Kenapa ini gagal? Gitu. Masih masuk logika gue dan gue bisa minta maafnya dengan proper. Kalau gue nggak tahu, gue nggak bisa minta maaf dengan proper. 1, 2, gue insecure. 3, gue jadi disbelief. Iya kan? Jadi gue jadi bingung nih. Ya, gue andalan gue siapa? Iya. Ya kayak orang punya Barcelona punya Messi gitu, wah caranya Messi menang. Tapi waktu lu ada di fase yang fase kegagalan yang lu rasain waktu itu, lingkungan lu apa tanggapannya? Maksudnya kayak mungkin keluarga atau pacar, kakak, adik, temen, maksudnya itu apakah itu yang akhirnya membuat ya udah nih timnya gue terminate nih, atau memang ya udah lu terminate karena memang keputusan lu sendiri gitu? Gue di kala itu nggak ada tuh support system seperti pacar, nggak ada. Keluarga waktu itu Gue pendiam. Jadi lu nggak share ke keluarga? Nggak share ke keluarga. Cuman emang keluarga gue tuh tipikal yang ayo jangan bengong aja, udah cari kerja apa kayak ngapain kayak gitu. Terus ya udah gue, dan di situ kan gue memang masih terafiliasi dengan satu grup teater. Nah, gue sama temen gue bikin grup teater baru gitu. Nah kita dapat tempat nih. Terus dengan kejadian kemarin gue merugi kan sebetulnya. Iya. Itu gue. Berarti waktu itu lu nggak dibayar? Jadi PO-nya itu 25 juta. Itu gue udah keluar bahan 12 jutaan. Harusnya kan gue untung 13 juta kan. Iya. Ya gue balikin lah. Kan gue harus diikat baik juga. Sebagai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab gue bilang nih gue balikin 13 juta. Nah, tapi kan 12 juta udah jadi bahan. Lu mau itu impas, bahan yang gue kirimin ke lu, apa ya udah lu mau uang? Terus dia bilang ya nggak bisa mas, kan nggak jadi. Ya udah gue balikin uang. Gue tipikal yang nggak mau nawar kalau udah salah. Iya. Kayak gue, aduh udah salah, udah jangan bikin ribut deh. Tipikal gampangin gitu. Sebetulnya mungkin bisa aja diributin, kan udah beli alat gitu segala macam. Gue balikin tapi 10 juta doang. Gue ngitung 2 juta soalnya ya kan udah gue jadiin makan, orang-orang kan kerja. Gue tetap ngitung human source-nya lah. Cuman ya bahan segala macam gue tanggung jawab deh gitu. Itu kan gue udah rugi tuh 25 juta, gue udah gak punya uang untuk nyewa kontrakan itu lagi gitu. Gue udah gak punya tabungan. Terus gue grup teater gue juga dapet ruangan, terus ditawarin di sini aja kalau mau. Saya udah gue bilang nih gini, gue mau disband tempat ini. Simpelnya gitu, bukan grupnya ya. Gue mau disband tempat ini. Gue mau pindahin ke grup teater. Kalau emang gue ngelihat ada chance di situ untuk nukang lagi, gue lihat sikonnya lah, gue bilang gitu. Kalau emang nggak bisa, ya udah monggo kalian mau kerja lagi di mana ya bebas gitu. Gue nggak ini kok, cuma yang pasti gue akan pindahin dari sini. Karena di sini satu nggak ada duitnya, gue untuk bayar lagi. Yang kedua agak trauma ya di sini, gue bilang. Gue butuh tempat yang agak lebih lega lagi nih buat nukang. Kalau enggak, gue nggak mau kejadian kayak kemarin. Ya udah gue pindah ke sana, ternyata sangat fokusnya ke aktivitas teater. Tapi lu masih tetap nerima pekerjaan di luar teater? Atau benar-benar waktu itu belum mau. Gua masih kayak enggak deh gitu. Enggak, ntar orang sedih lagi gitu. Ntar enggak jadi, gua bingung. Nah, berafiliasi dengan teater ini sebetulnya yang nyembuhin gua, karena simpelnya gua tuh nggak mau jauh-jauh dari dunia perdekoran ini. Karena satu, gua udah waktu gua udah banyak di situ. Gua udah invest alat banyak di situ. Gua udah cari ilmu banyak di situ, dan gua suka situasi nukang segala macam, bercanda, ngechat. Itu hal yang menyenangkan menurut gua, dan gua nggak mau jauh-jauh dari ini nih. Gimana nih caranya gue tetap bisa di sini? Ya udah, gue di teater ini gue bilang gue yang kerjain semua setnya, tapi jangan gede-gede dulu ya gitu. Ya udah, berawal dari situ bikin set-set kecil-kecil,
gue happy. Tapi dengan, nah ini jeleknya nih, gue jadi punya standar semua kerjaan itu harus ada guanya. Oh oke. Berarti ini kan hubungannya sama apa yang namanya pengaruh yang mempengaruhi kegagalan yang tadi, kira-kira pengaruhnya ya berarti ini nih salah satunya. Impactnya jadi itu. Impactnya jadi, ini. Gue nggak bisa bilang gue butuh tim nih buat delegasi gitu ya. Gue sekarang ya udah pokoknya bikin pintu ya gue. Nanti ngechat lo boleh. Ngechat menurut gue apa sih filenya paling belang. Iya. Kalau belang tinggal gue tiban. Tapi untuk keputusan besar sekarang lu udah nggak mau ngedelegasiin. Desain gue, beli bahan gue, kerjain gue. Terus kalau gue butuh tangan, gue yang pilih. Kalau lo misalkan lo butuh tim nggak? Butuh, tapi gue yang pilih ya. Bukan kayak apa namanya open source apa sih? Open recruitment. Iya. Berarti semua kurasi awalnya dari lu, semua orang yang bekerja. Pokoknya gue akan milih yang intinya dari gue. Oke. Pokoknya tim intinya gue yang milih. Kalau emang ada open recruit, datang sebagai pelajar. Gue nggak akan punya ekspektasi apapun sama lo kerja aja. Lo mau nanya apa silakan. Tapi gue akan ngebagi tim gue untuk sama orang yang udah gue pilih. Gue yang harus pilih. Dan orang yang gue pilih ini yang memang gue yakin ini orang worth to be hired. Oh, berarti lu berarti kalau sekarang lebih prefer orang yang profesional buat lu tetap nge-hire yang profesional berarti kan sekarang? Iya. Berarti lu lebih gue mendingan nge-hire yang mahal lah daripada. Iya. Gue akan spare itu di tiap pentas gue, misalkan pentas teater A nih, ada pentas hari apa gitu. Terus lu ditanya dong lu butuh tim siapa aja? Oh gue butuh si A, harganya segini ya untuk seminggu ini. Kalau mereka nggak bisa ya gue turunin standar. Kalau gue doang yang ngerjain segini doang. Soalnya ini biasanya kan job desk-nya banyak. Ngerjain ini gitu. Kan gue cuma satu. Standar gue tetap harus ada guanya. Nah kalau mau sebanyak ini dan gue ada timnya, harus orang yang udah lolos standar gue. Gue punya 2-3 orang tuh ada yang udah pasti gue mau ngerjain ini, mau nggak gue kasih harga segini. Kalau dia mau, dia datang, langsung dia kerjain, udah bisa gue lepas kayak gitu. Karena ada garansi gitu. Gue jadi sekarang ngerjain apa pakai garansi gitu. Ya daripada kejadian lagi. Tapi maksudnya dengan kegagalan yang lu jalanin, lu nggak takut ya? Maksudnya lu nggak jadi, gue udah nggak mau lah ngerjain dekor-dekor lagi, gue mendingan kerja di ranah yang lain gitu. Lu nggak ada ketakutan buat akan ada kans kegagalan di bidang yang sama? Takut pasti ada ya. Karena menurut gue kegagalan hari itu, gue bisa menceritakan dengan jelas ke lu hari ini. Karena masih nyangkut sampai detik ini. Masih. Tapi itu nggak jadi batu ganjelan gue untuk stop. Karena itu tadi gue bilang, gue udah invest banyak. Dengan gue udah invest banyak, dia udah gue anggap berharga gitu dalam hidup gue. Yang ngebikin gue jadi orang yang dikenal se-teater UI gitu ya, se-teater-teater di UI gitu. Terus dikenal di beberapa orang yang ngerti-ngerti artistik gitu. Dan gue jadi kenal banyak orang itu dari dunia artistik ini. Dan gue nggak rela ngebuat dia jadi hal yang selalu jadi trauma gitu buat gue. Karena actually it's fun gitu. Cuma memang kejadian itu jadi momok aja. Tapi itu bikin lu jadi orang yang lebih baik dong Bang, berarti? Ya tergantung perspektif sih sebetulnya. Kalau dibilang jadi lebih baik, ya iya dong harusnya, karena kan gue belajar dari pengalaman itu. Cuman ya mungkin orang-orang jadi sulit ngerti gue aja gitu. Karena kan gue maunya mau gue sekarang, cara gue. Lu boleh ngasih misalkan masukan, gue mau setnya kayak gini. Oke, tapi technically semua under my rules. Orang jadi nggak ngerti, orang mau belajar sama gue juga bingung gitu. Karena gue tidak memberikan pelajaran lagi gitu. Gue tidak se-fun yang kayak, iya ini cara maku gini ya. Karena gue kayak, ya lo mau ngapain di sini ya terserah, pokoknya yang kerja jangan lo ganggu. Yang lagi kerja jangan lo ganggu. Lo nanti gue kasih part ya, ngechat segala macem. Ya tapi pelan-pelan, itu awal-awal ya, awal-awal. Tapi pelan-pelan kesini
Ya udah gue setelah settle, gue udah dapet keleluasaan untuk hire orang-orang yang gue butuhin. Orang mau datang, gue jadi punya chance lagi untuk ngajarin orang. Positifnya ya. Bang, kopi pak. Oh iya. Wih, Bang, ini ada kopi spesial dari Modular Coffee. Gini Menarik kopi. nih. Kopi apa nih? Kopi apa? Ini? Loren. Kopi Loren. Diaduk dulu nih. Biar lebih nyantai. Oh iya. Bang, tapi kan tadi lu bilang lu sekarang udah benar-benar nggak mau ngedelegasin orang ya? Iya. Someday lu akan tetap jadi orang yang sekarang atau lu akan coba membuka diri lagi sih buat kayaknya buat beberapa orang gua udah berani ngedelegasiin lagi. Menurut gue lihat situasi aja sih. Ya kalau apa ya, secara proyeksi besarnya memungkinkan ngajarin, gue sih sangat senang. Untuk ngajarin itu akan sangat senang. Tapi kan rata-rata ya namanya udah dalam dunia bisnis gitu, waktu untuk ngajarin tuh kan butuh banyak ya. Kayaknya ya sebisanya aja. Karena pada akhirnya yang gue butuhin kerjaannya selesai. Kerjanya deliver, setnya jadi. Nah, dari cerita lu nih Bang, kira-kira kan sebenarnya banyak juga ya teman-teman yang mungkin lagi mulai ngejalanin bisnis yang sama atau baru mulai nih kepikiran buat ngejalanin bisnis yang lu lakuin. Kira-kira ada pesan gak sih Bang? Maksudnya apa misalnya apa yang harus dilakuin, langkah preventifnya kayak apa mungkin misalnya? Ya khususnya benar-benar buat teman-teman yang mau ngelakuin bisnis di area yang sama nih di artistik, pembangunan artistik lah gitu. Apa sih Bang yang jadi poin penting ketika kita mau mulai hal yang sama biar ya mungkin teman-teman biar nggak ada di titik yang sama atau misalnya nih biar kalau teman-teman lagi ada di kondisi yang sama cara ngatasinnya kayak apa kayak gitu-gitu sih Bang. Kondisi kegagalan. Iya misalnya ternyata sama nih dia di hire sebagai vendor tapi ternyata pekerjaannya nggak selesai atau ya ngerasain apa yang lu rasain, kira-kira ada pesan nggak sih Bang? Ya menurut gua bisnis itu keras kan ya, kejam. Gua ya paling pesan gua kalau lo gagal di tempat yang lo suka, biasanya dunia artis itu dari hobi. Ya, ini subjektif ya guys. Selalu ingat aja lu kenapa mulai ini. Balik lagi ke situ aja dulu ya. You start this. If you love these things, ya apa ya lo kalau udah suka sama sesuatu mau lo lepas gitu aja. Walaupun itu ada hal yang menyakiti lu gitu ya. Ya lo harus belajar maafin dia kalau lo masih pengen bareng gitu. Lo masih pengen nempel. Terus gue dulu suka banget tuh dulu gue nonton Rocky Balboa yang ketiga apa maksudnya. Gue komplit gue tonton sampai sekarang. Ya kan? Itu ada yang pas dia marahin anaknya. Dunia ini bukan gimana lu nampol dunia, tapi gimana caranya lu ketampol dunia, tapi lu masih bisa diri gitu. Seberapa kuat lu ditampolin sama dunia gitu. Nah itu gue suka banget tuh dialog itu nggak komplit sentence-nya, cuman kurang lebih begitu loh saudara-saudara. Ya udah dunia ini tuh pas, apalagi lo hidup di ibu kota ya, saingannya tebel banget. Keras jadinya. Pasti lo digebukin gitu sama situasi. Cuman ya kuat-kuatin aja diri lo untuk digebukin, lama-lama digebukinnya nggak berasa. Jadi kayak ya if you love what you do, keep going aja. Menurut gua gagal tuh bukan cuman sih, itu satu bukti pembelajaran yang sangat hebat bahwa lu masih harus gimana ngomongnya, suatu bukti bahwa lu masih harus belajar gitu. Memang bagian dari prosesnya ya? Yes, kayak lu diingetin aja lu belum segede itu. Ayo belajar lagi yang benar gitu. Ya, karena nggak bakal pernah berhenti lah ya belajar. Nggak bakal berhenti. Cuman itu banyak orang tuh akhirnya pivot. Belum selesai pivot. Capek nih, artistik gua gagal, udah gua dagang kopi. Berarti kan waste, waktu yang dia pakai waste sebetulnya. Dia udah capek-capek nukang, dia belajar bikin ini, dia belajar ngecat segala macam. Udah habis. Mulai lagi dari nol. Kalau mau ya lo sembari buka kopi. Tapi artis tetap jalan. Jadi semua tetap ini aja, lain aja.
Dan kegagalan kalau didiemin juga lebih bahaya menurut gua. Lebih jahat dibanding lu terobos gitu, lu tabrakin. Kayak gimana ya, kayak gua tuh menganalogikan kegagalan tuh kayak lu naik motor jatuh gitu. Kan sakit ya, tahu kan sakit, perih, korengan kan. Tapi tahu bahwa motor tuh ngebantu lu untuk lebih cepat nyampe tujuan. Dan kans buat jatuh tuh ada. Kans untuk jatuh tuh gede, karena motor tuh cuma roda 2 gitu, harus diimbangin terus-terusan. Ya kalau lu nggak mau jatuh berarti lu harus lebih berhati-hati, lu harus tetap ngimbangin gimana pun caranya. Sejago-jagonya lu bawa motor, lu tetap harus ngimbangin. Rossi aja jatuh. Rossi aja jatuh, makin jago orang naik motor, makin gede perlengkapannya. Makin cepat motornya, helmnya makin mahal. Makin buat ngelindungin tuh pala dari kejerotan. Nah kalau lu memang udah siap untuk jatuh dari motor, yang penting lu bisa nyembuhin diri lo segera mungkin, siapin treatment luka-luka lu, naik motor lagi. Yang penting tahu resikonya. Yang penting jangan balapan liar. Oke. Yang ilegal Yang mulai. ilegal. Ada, iya. Aduh seru bang. Saya Saya belum nyeruput dulu kali kopinya lagi ya. Gue suka nih kopi. Mudah-mudahan dari obrolan ini juga banyak banget nih yang bisa dipelajari sama teman-teman yang lain. Maksudnya saudara-saudara di luar sana mungkin lagi ngerasain, mungkin bisa jadi langkah preventif ketika ada di ranah bisnis yang sama. Tapi sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih buat Bang Dudung Sama yang udah berbagi cerita hari ini. Semoga kicauan gue yang tidak jelas ini bisa ditarik intisarinya ya. Pasti ada lah sesuatu yang bisa kalian tarik dari kegagalan saya. Pasti bang. Amin. Amin. Oke lah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Dah.